Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali pada malam hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Pada saat ini di dalam Hakim pasal yang ke-13 ayat yang kedua hingga yang ke-24. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Pada malam hari ini kami boleh dipertemukan untuk merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, bukalah hati dan pikiran kami dan suci kuduskan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah Engkau kepada kami karena kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita pada malam hari ini yaitu kesempatan setelah kegagalan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Dan ketika kegagalan itu kita alami, tentunya kita akan merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Ada rasa kecewa, ada rasa putus asa, bahkan mungkin juga kita bisa menganggap diri kita sebagai orang yang tidak berguna lagi. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sangat penting dan sangat berguna untuk kita renungkan dalam kita melihat realitas kehidupan kita di masa sekarang ini. Melewati tokoh Simson yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan maksud dan kehendak Tuhan bagi bangsanya, yaitu Israel. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua kita yang lahir yang memang dari awal sudah mengemban mandat dan rencana dari Allah seperti Simson. Ia sudah dari dalam kandungan ibunya, ia sudah direncanakan oleh Allah untuk menjadi alat Allah untuk membebaskan bangsa Israel dan memulihkan kehidupan orang Israel dan kembali beribadah kepada Tuhan. Namun seiring dengan waktu, rupanya Simson ketika ia sudah bertambah besar, bertumbuh dari sisi kemanusiaannya, meskipun ia dikatakan sebagai nazir Allah, namun secara manusia ia tidak luput dari apa yang namanya salah, kekilapan, bahkan yang dikatakan sebagai kegagalan. Ia terjatuh karena tidak mampu mengendalikan diri oleh keinginan duniawinya, sehingga ia dapat ditaklukkan oleh musuh bangsanya sendiri, yaitu Israel. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian ketika Simson tidak lagi mendengarkan apa yang Allah katakan, ketika ia tidak lagi mengindahkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah bagi hidupnya. Ia berangsur-angsur menjadi orang yang
tidak berdaya, dan pada akhirnya ia menjadi orang yang takluk di bawah kaki musuhnya. Nah, lalu apa yang dapat dilakukan ketika pada saat itu Samson sudah tidak berdaya sama sekali? Rupanya ia masih memiliki suatu harapan. Dia berseru kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Di akhir hidupnya, dia minta Tuhan memberi ia kekuatan kembali. Dan ia akan menuntaskan apa yang selama ini yang sudah Tuhan tetapkan baginya, namun ia abaikan. Dan ibu bapak yang terkasih, pada akhirnya Allah mendengar dan memulihkan kehidupan dan mengembalikan kekuatan Samson, sehingga ia dapat menunaikan tugas atau misi yang diberikan Allah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang penting yang dapat kita petik dari kehidupan seorang yang bernama Samson? Tidak lain adalah yang pertama, bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Meskipun kita pernah gagal, tetapi hendaklah itu merupakan bagian dari masa lalu kita yang harus kita tinggalkan, yang harus kita lupakan. Kita harus bangkit dari kegagalan kita dan kembali mempercayai Allah sepenuhnya. Ada orang katakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dan itu memang benar bagi orang yang dapat menyikapi kegagalan itu sebagai sesuatu yang patut diperjuangkan, sebagai sesuatu yang patut ditaklukkan. Karena tidak ada orang yang serta-merta memulai segala sesuatu langsung berhasil, langsung sukses. Pasti ia akan berhadapan dengan kegagalan-kegagalan yang pada akhirnya ketika dia terus berusaha, ketika dia terus memperbaiki, maka akhirnya ia akan meraih kesuksesan dan keberhasilan. Demikian juga yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang yang bernama Samson. Dapat kita jadikan sebagai suatu pembelajaran yang baik ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita harus selalu memiliki sikap yang optimis, yakin dan percaya. Sebagai orang yang memiliki Tuhan, kita yakin bahwa Allah akan selalu memampukan kita. Dan juga meskipun kita dipercayakan oleh Allah dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda dari orang lain, tetapi bukan berarti kelemahan-kelemahan itu akan menjauh dari kita. Tetapi justru semakin kita dipercayai mengemban satu hal yang besar, tentunya akan semakin banyak kita bertemu dengan kelemahan-kelemahan kita. Dan juga bahwa meskipun Allah hadir campur tangan di dalam kehidupan kita, tetapi bukan berarti ia menguasai kita sepenuhnya. Dia tetap memberi kita kebebasan dalam memilih.
pilihan tetap ada pada kita. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk bisa menjadi alatnya. Dan orang yang ia pakai itu pun tidak akan terlepas dari yang namanya kegagalan dan kesalahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berkecil hati, jangan kita merasa menjadi orang yang tidak berguna, menjadi orang yang tidak mampu ketika kita berhadapan dengan kegagalan dalam hidup ini. Karena masing-masing kita sudah diperlengkapi oleh Allah dengan kekuatan, dengan hikmat. Maka apa yang Ia sudah berikan kepada kita, mari kita kelola itu sebagai suatu talenta, sebagai suatu karunia. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita tetap mempercayai Allah sepenuhnya. Karena ketika kita mempercayai Allah, maka keajaiban bahkan mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Mari kita senantiasa mengandalkan Allah saja. Meskipun kita merasa kita mampu, meskipun kita merasa kita kuat, tetapi dalam kemanusiaan kita tetap adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, dan kita butuh kekuatan yang hanya datang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini yang kembali boleh menguatkan kami. Melewati tokoh Simpson, kami diajarkan bagaimana sebenarnya kami tidak bisa menghindar, kami tidak bisa lari dari yang namanya kegagalan. Tetapi biarlah kegagalan itu tidak membuat kami merasa menjadi orang yang tidak berguna, menjadi orang yang tidak bisa bangkit lagi. Tetapi justru kegagalan itu kami jadikan sebagai cambuk untuk bisa lebih sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang baik, apa yang benar, lebih jika kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa untuk sidang jemaat-Mu, mana pada saat ini Tuhan masih berada dalam suasana kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, mana pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Bapa, kami mohon Kau senantiasa menguatkan mereka, dan mereka tidak berputus asa, tapi mereka selalu dapat berusaha menyandarkan segenap pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Bagi mereka yang dalam mengalami kegagalan, biarlah mereka pun diberi semangat agar bisa bangkit lagi, agar bisa mulai lagi dari apa yang dapat ia buat, dapat ia bangun. Dan kami percaya Tuhan akan campur tangan. Lindungi sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Istimewa dalam kami bersekutu memuji muliakan nama-Mu tengah-tengah keterbatasan kami, untuk selalu bersama-sama memuji Engkau. Biarlah itu tidak menjadi penghalang dan mengundurkan semangat kami, tapi justru semakin kami bersemangat dan sungguh-sungguh mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mendoakan untuk setiap kegiatan terusus di bulan Desember ini. Ada pelayanan, ada perayaan Natal yang mungkin tidak semeriah dulu, tapi tetap boleh dilaksanakan. Berkati ya Tuhan setiap apa yang boleh dilakukan, biar kami tetap senantiasa mentaati protokol kesehatan yang menjadi anjuran dari pemerintah, supaya kami bisa bersama-sama melewati ini dalam
kebersamaan dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Berikan kami sebagai hamba-Mu kekuatan kesehatan senantiasa, sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan kami dimanapun kami melakukannya. Lindungilah kami dari hal buruk dan jahat, mara bahaya dan celaka saat kami berada di luar untuk menjalankan tugas pelayanan kami. Biarlah Engkau senantiasa memampukan kami untuk menjangkau sidang jemaat-Mu yang berada di wilayah-wilayah terpencil. Dengan segala fasilitas yang terbatas, kami tetap bersemangat untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, terkhusus untuk sidang jemaat-Mu yang berada di desa-desa terpencil. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya kepadamu sepanjang hari-hari yang kami lalui. Engkau yang memampukan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.